Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di halaqah ilmu. Senantiasa tidak akan pernah bosan-bosan saya untuk mengingatkan diri saya agar istiqamah di jalan ilmu ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika fitnah terjadi di akhir zaman, para khutaba banyak, fuqaha sedikit, yang meminta-minta banyak namun yang memberi sedikit, karena memang banyak yang kikir. Tapi sebaliknya juga banyak yang tamak sehingga tidak peduli. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika itu terjadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ilmu fihi khairun minal amal. Rawahu Tabrani. Menyibukkan diri dengan ilmu maka lebih baik daripada sekedar beramal. Allahu Akbar. Maka inilah di antara hujjah yang sering-sering saya ulang untuk menguatkan diri saya dan kita bersama untuk istiqamah di atas jalan ilmu ini. Kalau ada orang yang membantah atau menjelekkan kalian sikit-sikit ilmu, cobalah amal, pengorbanan, dakwah sahih. Tapi kalamnya jika bermaksud merendahkan ilmu, itu manhaj, prinsip, ajaran dari mana? Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu, maka di zaman itu, di zaman fitnah ini terjadi, lebih baik daripada sekadar menyibukkan diri dengan ilmu, walaupun nanti ujungnya amal
Walaupun nanti ujungnya ilmu yang tidak diamalkan adalah juga tercela. Namun merendahkan ilmu adalah sebuah hal yang keliru. Apalagi para ulama juga menyebutkan al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhatin niyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya untuk orang-orang yang lurus niatnya. Allahu Akbar. Dan Allah Ta'ala akan uji kita hidup ini dengan berbagai macam ujian. Dan yang berat itu adalah ujian iman. Ujian iman di atas aqidatut tauhid. Ujian iman di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sayati ala ummati, akan datang satu masa di kalangan umatku nanti, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamar. Orang-orang yang menggenggam agamanya, berpegang teguh erat dengan agamanya, bagaikan menggenggam bara api. Ajib, luar biasa. Ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan bahwa manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Taala tahu siapa orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan siapa orang-orang yang tidak jujur. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh ketika Allah di ayat sebelumnya mengatakan bahwa apakah orang-orang beriman mengira, hasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira dibiarkan oleh Allah Ta'ala begitu saja untuk mereka mengatakan beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Mereka diuji siapapun yang beriman kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diuji. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami juga telah uji orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang setia mengikuti nabinya, orang-orang yang betul-betul ittiba'us sunnah di zaman nabi mereka, betul-betul juga telah kami uji. Untuk apa mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan di ayat setelahnya dengan sejelas-jelasnya, wala fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar Allah Ta'ala betul-betul tahu siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang jujur dalam mengikuti sunnah Nabi, siapa yang jujur dalam ittiba'us salaf, yang mengikuti salaf, siapa yang jujur di atas wasiat Nabi, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Pegang teguhlah oleh kalian prinsipku dan para sahabatku sepeninggalanku. Ketika itu Nabi sudah mengatakan bahwa akan terjadi perselisihan umat yang akan banyak. Siapa yang jujur dalam ittiba'nya, siapa yang betul-betul dari hatinya ingin mengikuti Allah, yang ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin mencintai Allah dan Rasulnya, Allah telah uji. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai aku, maka fattabi'uni, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku. Ajib. Siapa yang jujur dalam ittiba'ur Rasul, yang jujur di dalam kecintaannya kepada Allah, Allah akan tahu. Dan Allah juga mengatakan wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga nanti betul-betul tahu siapa nanti yang tidak jujur. Siapa yang tidak jujur?
maka ia akan bergelimpangan dan jatuh di jalan-jalan ujian tersebut. La ilaha illallah. Untuk itulah kita harus ilmu dan bersahabatlah dengan para penuntut ilmu dan teruslah berguru dan berguru. Tayyib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Waalaikumsalam. Jalan ini adalah jalan yang berat. Tetapi ingatlah apa kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, al-i'tisamu bis-sunnah najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Dan apa lagi yang kita cari hidup ini kalau bukan keselamatan? Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan mutaba'atus sunnah arfa'. Mengikuti sunnah jauh lebih tinggi. Ajib. Bagaimana pula tidak tinggi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka dahulu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah menyebutkan, aku mendengar Ibnu Syihab berkata, sallimu lis-sunnati wa la tu'ariduha. Berserah dirilah kalian kepada sunnah, jangan menentangnya. La ilaha illallah. Apa sebab beliau wasiatkan untuk mengikuti sunnah dan menyerahkan diri untuk sunnah? Ma min ahadin illa yu'khadha min qawlihi wa yutrak. Karena tidak ada satu orang pun melainkan ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Bahkan dengan tegas Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah ini menyebutkan, innama ana bashar, saya ni hanyalah manusia. Ajib. Beliau gurunya Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dengan kalimat yang perlu kita, Masya Allah, perlu kita renungi. Saya hanyalah manusia biasa, di mana saya ukhti'u wa usib. Saya bisa salah dan bisa saya benar. Bisa saja saya benar. Fanzuru fi ra'i. Maka kalian tengoklah nanti pendapatku itu. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bihi. Apapun yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambil. Wa ma khalafa fatrukuhu. Dan apapun yang menyelisih sunnah, tinggalkan. Ajib. Allahu Akbar. Dan ini juga yang diwasiatkan oleh murid beliau, Al-Imam Nasirus Sunnah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau dalam ungkapannya yang sungguh sangat masyhur? Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila ada satu hadis, jika satu hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Jika hadis itu sahih, fatribu biqauli hadzal ha'id, maka lemparkanlah perkataanku tembok. Lemparkan perkataanku ke tembok jika ucapan beliau tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ini prinsip yang telah ditinggalkan oleh generasi terbaik umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka untuk itu kita berbahagia menjadi seorang ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan juga berbahagia mengenal kawan-kawan yang sesama ahlus sunnati wal jamaah. Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada ahlus sunnah, karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang asing di tengah-tengah penyimpangan umat. La ilaha illallah.
Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam aqwal para ulama yang harus kita ingat selalu. Ya. Harus kita kenang-kenang menjadi pedoman bagi kita. Taib. Dan sunnah ini adalah rahmat. Al-Imamul Barbahari rahimahullah pernah mengatakan, as-sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah, tak dapat dipisahkan. Dan inilah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita paham Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Maka sering kita katakan dakwah sunnah datang, masyarakat pun senang. Kena menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tapi ada eloknya nanti kita bahas kajian tema ini. Ada pembahasannya. Bukan dakwah sunnah datang, masyarakat berang-berang. Bukan itu. Tapi dakwah sunnah datang, masyarakat pun senang. Baik. Ikhwati fillah. Quran dan sunnah lah yang ditinggalkan Nabi. Nabi tak tinggalkan emas permata, intan berlian, pangkat jabatan. Nabi tak tinggalkan itu semua. Yang Nabi tinggalkan hanya dua saja, Quran dan sunnah. Jika kita berpegang teguh dengan keduanya, intamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian betul-betul berpegang teguh dengan keduanya, sekali-kali tidak akan sesat kalian selama-lamanya. Tidak sesat di dunia berarti tidak sesat sampai mati. Tidak sesat di akhirat, tidak tercampak ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Allahu Akbar. Bukankah ini doa kita yang kita sebut dengan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia didapatkan dengan al-ilmu, dengan ilmu. Tidak akan pernah bisa dapat. Bahkan Syekhuna Abdul Razak mengatakan 3 tujuan sehari-hari seorang muslim dalam doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. 3 ini saja tujuannya. Di saat orang-orang banyak punya tujuan, tapi ternyata orang mukmin 3 ini tujuannya. Ilmu yang bermanfaat, ini kunci utamanya. Tak akan dapat rizki yang baik, tak akan dapat amal yang diterima kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Ilmu yang bermanfaat, kaidah pertamanya ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah terus kita di jalan ilmu ini. Barakallahu fikum. Kita tidak banyak pengetahuan. Artinya hidup ini banyak tidak tahunya kita ketimbang tahunya. Ketika kita tidak banyak tahu, Allah Ta'ala ajarkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Bertanya itu bisa duduk di majelis ilmu, bisa dengan membaca kitab para ulama, atau bertanya langsung kepada mereka. Allahu Akbar. Lagi-lagi jalan ilmu. Allahu Akbar. Makanya saya tidak pernah menjumpai jamaah dengan hidup yang sedikit pernah malang melintang. Tidak saya pernah jumpai jamaah yang paling mencintai ilmu melebihi jamaah as-salafiyah, as-salafiyun. Bahkan asatizahnya, doktor-doktor, mereka sudah tamat di negeri para ulama 15 tahun, 14 tahun, ada yang 16 tahun di negeri para ulama, tapi mereka masih seperti apa? Seperti anak ayam yang kehilangan induk dan berjumpa dengan induknya. Seperti itulah mereka kegirangan begitu dulu bersimpuh di depan para ulama. Allahu Akbar.
Dan memang diakui bahwa para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka memang betul-betul kibar dalam ilmu. Senioritas mereka luar biasa. Mendalam keilmuan mereka. Allahu Akbar. Bagaimana pula tidak? Mereka adalah orang-orang yang bertungkus lumus bersama kitab para ulama. Dan mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Mereka bagaikan lautan ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kalau Ustazuna Yazid rahimahullah ta'ala mewasiatkan seorang da'i membaca kitab itu minimal 4 jam sehari. Para ulama kita membaca kitab 16 jam sehari. Antum bayangkan itu. Mulai ba'dal fajar sampai malam. Luar biasa. Allahu Akbar. Maka salah satu keistiqomahan yang membuat kita membuat makin istiqamah, kita berjumpa dengan ahlul ilmi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dulu seketika hati saya masih goyah-goyah lah. Gimana nih? Karena banyak kekecewaan manakala melihat manusia salafinya. Ketika kita melihat manusia salafi, apalagi cuma dengan perjalanan yang masih pendek kan, tentu kita banyak kecewa dengan ilmunya yang terbatas, dengan amalnya yang sedikit, dengan akhlaknya yang tidak seperti di pikiran kita. Obsesi kita tinggi, harapan kita tinggi, tapi tidak seperti yang diharapkan. Duduklah saya pertama kali di Majelis Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ketika itu beliau membahas Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Ajib. Kadang air mata saya menetes. Ini yang saya cari. Ini. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik, ini panjang, tapi saya harus ulang-ulang. Karena tujuan saya membahas tema besar ini. Mengapa kita memilih menjadi salafi? Keinginan saya adalah mengokohkan hati saya, jiwa saya, raga saya untuk berada di atas jalan ini. Kedua, semoga menjadi iktibar bagi kawan-kawan semua. Nah, itu dia. Ya. Makanya majelis ini bukan sekedar majelis ta'lim, tapi majelis tarbiyah buat saya, dan semoga juga menjadi jalan pandangan buat kita semua. Ta'lim adalah majelis ilmu, tarbiyah adalah pendidikan hati, jiwa dan pikiran kita bersama. Karena dakwah salaf, nanti kita sebutkan lagi, tidaklah hanya sebagai maklumat, tidak sebagai maklumat. Untuk itulah Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala menyebutkan di dalam bermanhaj salaf ini ada 3 hal yang dibutuhkan. Ada 3 hal yang dibutuhkan. 1, al-ilmu. 2, ilmu. 2, as-suluk. Kita tempuh jalan itu. Yang ketiga, ats-tsabat. Istiqamah di atas jalan itu. Beliau mengatakan begini. Kita sering mengucapkan di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca itu berulang-ulang di setiap salat kita. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dan perhatikan ayat ini. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat.
Kata Syekhuna Abdul Razak, di sini ada 3 jalan. Di sini ada 3 golongan. Golongan mun'am, di golongan orang-orang yang diberi nikmat. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ini ada 3 golongan manusia. Satu namanya golongan al-mun'am, orang-orang yang diberi nikmat. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat? Mereka para sahabat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nah, di kalangan orang-orang siddiqin, syuhada dan salihin. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, ini dia. inilah para sahabat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Karena di dalam ayat lain Allah Ta'ala katakan, tepatnya di suratul Nisa ayat yang ke-69. Kata Allah, ini penjelasan dari orang-orang yang diberi nikmat itu. Wa man yuti'illaha war rasula wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini di ayat yang ke-69 di surat An-Nisa. Kata Allah, barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka ialah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Ajib. Syuhada salihin, syuhada mereka para sahabat. Seperti perkataan Nabi ketika berjalan di bukit Uhud, ketika itu Uhud bergetar, maka uthbut ya Uhud, diam wahai gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Itu mukjizat Nabi. Gunung Uhud bergetar. Ketika itu uthbut ya Uhud, diam wahai gunung Uhud. Kata Nabi, fa inna ma'alaika nabi, di atasmu sekarang ada Nabi, wasyahidan, dan ada 2 orang yang syahid. Dan ketika itu ketika itu Umar dan Utsman. Ajib. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu para syuhada. Taib. Dan mereka adalah orang-orang saleh. Naam. Saya tidak perpanjang bab ini. Jadi kita berdoa minta petunjuk seperti jalan mereka, orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Para sahabat. Tidak jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang Yahudi. Dan yang kedua siapa? Tidak orang-orang yang sesat. Tidak orang-orang yang sesat. La ilaha illallah. Kata para ulama, orang Yahudi itu adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya ada di kalangan umat ini orang yang menyerupai sifatnya Yahudi. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang Nasara adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka di kalangan umat ini juga ada orang yang menyerupai orang-orang Nasara, beramal namun tanpa landasan ilmu. Taib. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau, kita berulang-ulang membaca doa ini, membaca ayat yang mulia ini untuk apa? Ini kan ayat ini menuntun kita untuk berpegang teguh, untuk bermanhaj dengan manhaj salaf. Ini jelas. Makanya siapapun yang mencela manhajus salaf atau as-salafiyun, dia beriman tidak dengan kandungan surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ini kita berdoa, ya Allah beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah syarah, Allah jelaskan siapa orang yang beri petunjuk yang kita maksud, yang kita berdoa 17 kali minimal sehari semalam dalam salat fardu. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Untuk apa kita terus-terus berdoa seperti ini sementara kita sudah tahu? Maka kuncinya adalah ternyata tidak cukup hanya ilmu, tapi ada 3 hal yang dibutuhkan di dalamnya. 1 al-ilmu, kedua as-suluk. Suluk. Pernah dengar suluk, Pak?
orang kampung kita bilang suluk. Yang tepatnya suluk. Suluk itu apa? Arti sebenar dari kata suluk adalah suluk ini perilaku atau amal. Dalam konteks kita di sini sekarang, suluk di sini adalah al-amal atau menempuh jalan ini. Dan yang ketiga as-sabat, istiqamah di atas jalan ini. Pada pertemuan sebelumnya saya sebutkan bahwa ini adalah jalan tol, jalan yang lurus. Ini ada jalan tol ini. Nah, ada jalan-jalan yang lain. Kalau ada jalan tol gratis, kenapa kita mau tempuh jalan yang lain? Maka untuk agar seseorang selamat dari yang dibutuhkan dari jalan tol tersebut bukan hanya tahu, tapi ditempuh jalan itu. Tapi tidak hanya sekadar ditempuh, namun harus istiqomah sehingga sampai kepada finish akhirnya. Beginilah ilustrasi atau perumpamaan sederhana menempuh jalan ini, bagaikan menempuh jalan tol. Adapun orang-orang yang selamat maka dibutuhkan 3. 1, apa itu? Al-ilmu, tahu kita, oh ini dia jalan tolnya itu, ini dia jalan yang tepat itu. Nanti saya uraikan. Yang kedua, ditempuh jalan itu dengan segala deritanya yang ada, diamalkan jalan itu, ajib, dengan segala ujian yang ada. Yang ketiga, istiqamah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Makanya menjadi salafi, menjadi seorang ahlus sunnah tidak cukup hanya sekedar menjadi salafi, tapi menjadi salafi hingga akhir hayat. Itu dia. Tidak cukup hanya menjadi seorang salafi, dan amal itu tentunya adalah di akhirnya. Coba kita lihat yang 3 ini dulu. Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala mensyarah ini ajib. Begini. Al-ilmu itu sangat penting. Sebab ada orang yang tidak tahu bahwa inilah akidah yang sahihah. Sampai Syekh Sulaiman hafizahullah memberikan contoh. Ini contohnya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Dan ini beliau sampai ke hadapan para dai di Lombok dulu. Siapa kalian yang tidak tahu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah? Di antara kibarul ulama besar. Bahkan pesantren Al-Islah itu nama yayasannya itu Yayasan Imam Ibnu Hazm, betul? Kan ya, coba? Baik. Al-Imam Ibnu Hazm. Alasan Ustaz Abdul Rahman kenapa membuat nama Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah? Karena memang Al-Imam Ibnu Hazm adalah orang yang banyak menginspirasi para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis hatta di zaman ini. Banyak menginspirasi. Artinya beliau kan ulama yang luar biasa. Tengok kitabnya Al-Muhalla, ajib. Dalam mazhab fikih beliau mazhab az-zahiri, mengikuti zahir hadis. Baik. Dan beliau sangat kuat sekali, bahkan hulu sekali dalam perkara ini. Baik. Namun sayang dalam masalah akidah beliau kadang dari tulisan-tulisannya itu tidak kuat. yakni kadang seperti ini, kadang seperti itu, kadang takwil, kadang tidak takwil di dalam masalah asma' was sifat. Kadang takwil, kadang tidak. Tahukah kita kenapa beliau seperti itu? Kata Syekhuna Sulaiman, karena memang ketika itu beliau tidak mendapatkan orang yang mengajarkan beliau di atas akidah salafun salih. Ajib.
Makanya disinilah pentingnya ilmu, sampainya ilmu itu kepada kita. Ternyata ada ulama, ada alim, memang tidak sampai. Itu baru yang sampai. Makanya ketika kita mendapati misalkan di negeri kita ini ada orang yang mungkin tidak seperti kita hari ini, tapi dia azam, dia tekad dia untuk menegakkan sunnah, menegakkan dinullah ini luar biasa. Boleh jadi di sini udhurnya, beliau tidak sampai kepadanya kitab, atau tidak ada orang yang mengajarkannya dengan jelas tentang aqidatus salaf. Ini maknanya Allah kasih kita sekarang ilmu, itu udah luar biasa itu. Allahu Akbar. Itu udah luar biasa. Allah beri kita petunjuk, ini dia jalan tolnya. Ini dia jalan yang lurus itu. Allahu Akbar. Oh, itu luar biasa itu. Nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan tidak semua orang yang mengemukakan Quran dan sunnah berada di atas sunnah. Tidak semua orang yang mengatakan membawakan Quran dan hadis pemahamannya betul. Bahkan tidak semua ahli hadis pemahamannya sahih. Boleh jadi pemahamannya adalah pemahaman yang keliru, sehingga kadang sebagian guru-guru menyelewengkan ahlul hadis, tapi sayang sejatinya ahlul hadas. Ahlul hadas. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi penentu seseorang sebagai ahlus sunnati wal jamaah adalah ini. Dia kenal dengan manhaj salaf dan dia menempuh manhaj salaf. Kenal dengan manhaj salaf, yakni hidayah di atas salaf ini. Ini hidayahnya. Ini luar biasa. Sampai Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah, seorang tabi'in, pernah mengatakan, faqad an'amallahu alayya bi ni'matain. Sungguh aku telah dilimpahkan oleh Allah nikmat. Ada dua nikmat kepada aku. La adri ayyuhuma afdal. Saya tidak tahu mana yang lebih utama di antara dua nikmat itu. Ajib. Yang pertama, anhadani lil Islam. Allah berikan aku nikmat, Allah berikan aku petunjuk untuk beragama Islam. Tapi cukupkah? Hah? Enggak. Walam yaj'alni haruriya, dan walam yaj'alni haruriya, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan aku seorang haruri. Ini cantumkan oleh Al-Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya. Apa haruri? Adalah orang-orang Khawarij. Haruri adalah nisbat kepada Harura yang terletak di dekat Kufah di Irak sana. Tempat ini menjadi pusat berkumpulnya orang-orang Khawarij yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu taala anhu. Maknanya adalah Allah berikan aku nikmat Islam dan nikmat sunnah, tidak menjadi orang Khawarij. Kata para ulama, ada dua nikmat besar, nikmat Islam dan nikmat sunnah, yang kita tidak tahu mana yang lebih besar di antara dua nikmat itu. Ajib. Bagaimana pula tidak? Karena Nabi sudah menyebutkan bahawa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Sungguh umatku, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, sungguh umatku ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu sorga, 72 ke neraka. Hati-hati, hati-hati. 72 terancam dengan neraka, satu sorga. Para sahabat bertanya, manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa yang saya, apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya hari ini. Ajib. Ajib. Ini terancam dengan neraka. Wajar para ulama sekelas Abul Aliyah, seorang tabi'in, mengatakan dua nikmat ini aku tidak tahu mana yang lebih besar. Dan ketika beliau mengatakan seperti itu, sekarang Allah sudah beri kita petunjuk. Mungkinkah kita sia-siakan? Jangan. Nikmat besar. Di saat banyak yang lain Allah tidak berikan petunjuk, tidak ada yang sampai kepada mereka ini. La ilaha illallah.
nikmat yang luar biasa. Maka ketika ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah, alaika bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Ini perkataannya Imam Al-Auza'i rahimahullah, berpegang teguh prinsipnya dari salaf. Sekalipun orang-orang mencelamu dan jauhi pendapat khalaf, pendapat yang belakangan yang tidak berpegang teguh dengan prinsip generasi salaf, sekalipun dihiasi dengan perkataan yang sangat indah, ajib. Barakallahu fiikum. Maka untuk itu terus kita pegang teguh hal ini. Allah Ta'ala alam. Azan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hidayah, petunjuk. Ketika kita sudah dapat petunjuk, tempuh jalan ini. Dan kajian kita ini sekali lagi saya ingatkan saya dan kita bersama, kita belajar akidah dalam bab manhaj ini, atau belajar manhaj. Sekali lagi mohon maaf kalau saya sudah membahas manhaj, saya yang iya-iya saja yang saya sebut. Tidak bisa saya seperti kajian tematik dan yang lain-lainnya. Artinya buka kulit tanpa isi. Dia. Karena memang ini yang menjadi kewajiban kita. Baik. Maka untuk itu eloknya kita berdiskusi banyak juga dalam hal ini terkait dengan manhaj ini. Tapi ini sudah pertemuan ke-9, pembahasan kita masih di bagian-bagian awal sebenarnya. Karena ya sudah saya pertimbangkan banyak hal nanti. Ini pelan-pelan. Insyaallah kita pelan-pelan. Baik. Ikhwati fillah, ilmu saja tak cukup. Tahu ini jalan tolnya saja tidak cukup kalau kita tidak tempuh. Dan dakwah as-salafiyah, salafiyin bukanlah organisasi. Sehingga tidak ada istilah masuk dan ada kartu KTA, kartu tanda anggota. Tidak ada. Tidak ada kartu tanda anggotanya. Karena ini bukan organisasi. Ini adalah pemahaman. Ini adalah keyakinan. Atau ini adalah akidah. Maka seseorang akan dilihat dia sebagai seorang ahlus sunnah atau seorang yang bermanhaj salaf itu terlihat dari lisannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, sebagai wujud dari pemahaman yang ada di hatinya. Baik. Bahkan bukan hanya ini bukanlah organisasi yang punya KTA. Ini juga tidak bisa diklaim sebagai seorang ahlus sunnah atau salafi kita ketika kita sudah berjamaah di masjid-masjid kajian yang bermanhaj salaf. Satu hari saya berjumpa dengan seorang kenalan ustadz yang dulu ketika saya mengaji di Hizbut Tahrir, beliau ustadz seniornya. Seniornya sana. Kemudian belakangan beliau tinggalkan dakwah Hizbut Tahrir. Beliau tinggalkan. Tapi lihat nanti fikrahnya, pemikirannya. Karena memang ideologi beliau tidak cocok mungkin dengan sebagian pemahaman Hizbut Tahrir tersebut. Tiba-tiba saya jumpa beliau di Masjid Umar bin Khattab Pekanbaru. Dan memang beliau ini luar biasa, jenggotnya panjang, dan memang beliau keturunan Yaman, keturunan Arab. Masya Allah. Jenggotnya panjang, celananya tidak isban. Bahkan sejak saya kenal beliau waktu demo di saat saya masih ngaji di Hizbut Tahrir ketika itu. Melihat beliau, ya.
Dan begitu saya jumpa di Masjid Umar bin Khattab, tentu saya sangat tertarik. Masya Allah Ustaz. Langsung lisan saya bertanya, antum pertanyaan saya waktu itu, antum ngaji di sini, kalimat saya ini, seingat saya begitu kalimat saya waktu itu, antum ngaji di sini atau jamaah di sini? Pertanyaannya menarik tidak ya? Dan beliau paham maksud saya. Antum ngaji di sini atau berjamaah di sini? Beliau menjawab, saya jamaah di sini. Jelas kan? Di saat yang sama sebagian teman-teman, karena beliau sering dekat dengan asatizah kita, bahkan terlihat kadang beliau berdiskusi dengan Ustaz Ali Ahmad hafizallahu taala, gurunda tercinta, semoga syafahullah. Kemudian juga saya pernah mendapati beliau hadir di majelis pertama, itu majelis pertama Dr. Asri, Ustazuna Dr. Asri hafizallahu taala. Ketika itu beliau baru pulang dari Madinah dan saya hadir ketika itu di Masjid Umar bin Khattab subuh. Dan itu majelis pertama beliau sepulangnya dari Madinah ketika itu menyelesaikan doktornya. Ketika itu beliau membaca kitab Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ustaz ini hadir. Ustaz yang senior kita di Sutar itu hadir. Bahkan ketika Ustaz Asri kan sudah lama di Madinah 16 tahun ya. Beliau ketika menerjemahkan kalimat An-Nazar, ketika itu beliau kesulitan karena sudah lupa dengan bahasa Indonesia. Separuh umur tinggal di Saudi. Wajar. Dan ketika itu Ustaz ini memberikan masukan terjemahnya. Mantap. Mantap. Wajar teman-teman dan jemaah memandang bahwa Ustaz mantan Hizbut Tahrir ini sudah bagian dari dakwah atau jamaah salafiyin. Tetapi pertanyaan saya mengena, antum mengaji di sini atau jamaah di sini? Beliau jawab jamaah di sini. Dan memang ternyata beliau rumahnya tidak begitu jauh dari sana. Dan tahukah antum bagaimana ujungnya akhir dari cerita tentang perjalanan beliau ketika terjadi gejolak di Suriah? Ketika itu perang di sana, beliau akhirnya pergi ke sana dan bergabunglah dengan apa yang antum kenal di sana. Yang dikenal dulu di Irak, jemaahnya jemaah apa? Ya ISIS. Beliau bergabung dengan jemaah pergerakan di sanalah. Apakah ke ISIS, apakah ke jemaah yang lain, saya tidak tahu persis. Tapi terakhir kemarin saya berjumpa dengan salah seorang ustadz di Jakarta yang dulu adik iparnya. Memang akhirnya beliau ikut perang di sana dan akhirnya beliau wafat di sana. Begitu. Apa yang saya ingin ambil di sini, ghafarallahu lahu rahimahullah, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa beliau, Allah Ta'ala berikan pahala atas amal beliau, dan ya hanya Allah Ta'ala yang tahu bagaimana hakikatnya. Tetapi yang ingin saya ambil catatan di sini, ternyata 10 tahun pun seseorang bermajelis di majelis dakwah sunnah, di majelis-majelis asatidzah as-salafiyyin, belum menentukan dia apakah seorang salafi atau tidak, belum menentukan apa dia seorang ahlus sunnati wal jamaah atau tidak. Ini menjadi catatan penting ya. Untuk itu di sini ada masalah fikrah, pemikiran. Maka untuk itu permasalahan tentang manhaj ini adalah permasalahan syubhat. Ketika syubhatnya hilang, atau mana itu? Syubhat ini adalah kerancuan di dalam pemikiran, atau syubhat itu adalah
ilmu-ilmu lama yang belum hilang, dan itu tidak di atas pemahaman generasi salafun salih. Maka kajian tentang manhaj menyingkap inilah yang dimaksud. Apa sebab? Begini ya ikhwan, bermanhaj dengan manhaj salaf ajib adalah menjadi kata kunci sebuah keselamatan di akhir zaman. Karena memang inilah sumber kebahagiaan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah mengatakan, "Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf." Ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang teguh di jalannya generasi salaf dan menjauhi apa yang diada-adakan oleh orang-orang khalaf. Apa itu khalaf? Khalaf orang yang belakangan. Orang belakangan. Berarti kita harus tahu mana ilmunya, akidahnya generasi salaf dan mana akidahnya yang generasi khalaf. Kalau kita tidak belajar, dari mana kita paham? Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sekali lagi saya terus ulang-ulang kalimat ini. Kata beliau, ana a'rifu bitajrubah. Saya mengetahui berdasarkan pengalaman. Ada saudara-saudara kita yang sudah menisbatkan diri kepada Ahlussunnah, kepada as-salafiyun, salaf. Tetapi manakala datang Mu'tazilah, gaya baru, Jahmiyah, Asy'ari dan Maturidi, demikian nas ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab At-Tauhid awalan ya du'atul Islam. Maka orang-orang itu memberikan syubhat tentang zahir-zahir ayat, maka goncanglah akidahnya. Mereka bingung. Apa sebab? Ini yang menarik. Lima hadza, kata Syekh Al-Albani, li'annahu lam yatalaqqa al-aqidata as-sahihata min kulli al-jawanib. Karena dia tidak bertalaqi, tidak mengambil akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari semua sisinya. Ajib. Mungkin dia belajar akidah tauhid, kitab tauhid, bahkan mungkin khatam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi akidah tidak hanya pembahasan tauhid. Akidah pembahasannya tidak hanya tauhid. Akidah itu panjang pembahasannya, banyak, sampai saya mencantumkan perkataan para ulama di dalam tulisan saya, pengantar akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Di tulisan ini saya bawakan pembahasan apa saja sih pembahasan ilmu tauhid tersebut. Ini dia. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dia tidak bertalaqi akidah as-sahihah min kullil jawanib, dari semua sisinya. Apa saja pembahasan tauhid itu? Para ulama menyebutkan tidak kurang dari 9 bab. Bab tauhid itu 1 tentang tauhid dan syirik. Saya mungkin sudah belajar tentang tauhid dan syirik. Tapi ada lagi yang kedua, iman dan kufur. Termasuk di dalamnya nanti mungkin tentang iman, tentang nifaq dan yang lainnya. Yang ketiga tentang takfir, mengkafirkan. Kemudian apalagi arkanul iman, rukun-rukun iman. Yang kelima tentang al-asma' wal ahkam, termasuk al-wala' wal bara', al-milal wal nihal, ahlul bait was sahabah, ahkamud diyar. Ini kadang belajar tauhid sudah, tetapi masalah umara, pemerintah, tidak di atas akidah salaf. Padahal para ulama salaf ini yang diwanti-wantinya. Bahkan orang Khawarij di antara ketergelincirannya adalah mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan para umara, pemerintah yang sah, dengan berbagai syubhat yang ada. Memang Ahlussunnah akan melihat dan tidak akan tidak akan membenarkan yang salah. Pemerintah zalim ya zalim. Tetapi bagaimana prinsip Ahlussunnah ketika terjadi pemerintahan yang zalim? Di sini ada prinsip generasi salafun salih. Baik, mungkin saya tidak perpanjang bab ini, tapi ini saya sedang menjelaskan bagaimana pentingnya as-suluk, menempuh. Tadi kan 3 ilmu, 2 as-suluk, menempuh
jalan generasi salaf tersebut. Betul-betul al-amal, mengamalkan. Dan ini ikhwati fillah, barakallahu fikum, generasi salaf adalah generasi yang masya Allah, sampai kata para ulama kita dalam ungkapan mereka, ilmu mereka tu ajib. Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan kalian buat-buat yang baru. Kalian dah cukup itu, dah cukup. Apa sebab cukup? Sebab generasi salaf, innahum kanu abarru hadhil ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, wa a'maqaha ilman. Kanu abarra hadhil ummati quluban, afwan. Innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini, wa a'maqaha ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, orang yang sedikit merasa terbebani. Mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah Ta'ala mendampingi Nabi. Ajib. Maka contoh akhlak mereka, contoh jalan mereka, Allahu Akbar. Dan ilmu mereka ajib. Ada di para ulama kita menyebutkan satu ungkapan yang besar. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah di dalam kitabnya Fadl Ilmi Salaf 'anil Khalaf, beliau mengatakan, as-salaf kalamuhum qalil wa ilmuhum ghazir. Salaf itu ucapan mereka sedikit, tapi ilmu mereka banyak. Wal khalaf kalamuhum kathir wa ilmuhum qalil. Namun orang belakangan yang disebut dengan khalaf, sangat banyak ucapan mereka, namun sedikit ilmunya. Ajib. Banyak ucapannya, tapi ilmunya sedikit. Salaf tidak. Salaf mereka, masya Allah, barakallahu fikum. Yang kedua, as-suluk, tempuh jalan ini. Tempuh jalan ini dengan segala derita yang ada. Yang ketiga apa lagi? Ats-tsabat, istiqamah. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Terus kita baca-baca di atas hidayah, ada hidayah lagi, di atas petunjuk ada petunjuk lagi, sampai kita wafat. Maka seperti yang saya katakan tadi, menjadi ahlus sunnah sampai akhir hayat. Dan akhir hayat kita itu kita tidak tahu. Hati kita itu di antara jari jemari Ar-Rahman. Makanya Nabi mengatakan, innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara dua jari dari jari Ar-Rahman, jari Allah. Dia membolak-balikkan hati sesuai dengan yang ia kehendaki. Makanya dulu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menyebutkan ketika beliau dikatakan, jika Nabi orang yang paling sempurna imannya, maka mohonlah keteguhan iman. Dulu para salafus saleh takut dengan su'ul khatimah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri disebutkan tentang amal, maka beliau mengatakan, walakin abki min khawfil khatimah. Saya menangis karena akhir hayat yang jelek. Akhir hayat itu yang membuat beliau menangis. Kita tidak tahu akhir hayat kita itu bagaimana, kita tidak paham. Sementara Allah Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kalian kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Manakah orang yang muslim sejati? Orang muslim yang wafat di atas sunnah. Makanya dahulu Al-Marudhi pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad, man mata 'ala al-Islam was sunnah mata 'ala khair? Apakah orang yang mati di atas Islam dan sunnah mati di atas kebaikan? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Uskut, diam kamu, diam. Simak elok-elok. Man mata 'ala sunnah, man mata 'ala al-Islami was sunnah mata 'ala al-khairi kullihi. Barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, wafat di atas Islam dan sunnah, maka alal khairi kullihi, dia berada di atas kebaikan semuanya. Ajib. Makanya di antara doa yang diajarkan para ulama, Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ats-tsabat, kokoh di atas sunnah ini. Allahu Akbar. Dan Masya Allah, itu yang Nabi tinggalkan. Saya kira cukup ini yang saya bahas pada malam ini.
ya. Sebenarnya hanya baru sekedar motivasi. Saya tadinya pengen masuk sebenarnya kepada makna salaf dan manhajus salaf, tapi ternyata Allah takdirkan baru membahas sampai di sini. Yakni kenapa kita terus membahas ini? Ternyata ihdinas siratal mustaqim terus diulang-ulang karena ada 3 hal yang diinginkan di dalam manhajus salaf ini. Dan itulah makna dari manhajus salaf. Yakni tariqul wadih, jalan yang lurus, jalan yang terang. Ini jalan. Apabila seseorang berada di atas jalan yang lurus, berarti berada di atas manhaj yang tepat. Ketika tidak, Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya 3 ini yang dipentingkan atau poin utama di atas manhaj salaf itu. Ilmu, petunjuk. Kemudian as-suluk, yakni al-amal. Ditempuh jalan itu. Ketiga, as-sabat, istiqamah sampai garis finish. Apa garis finishnya? Kematian datang menjemput. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Cukup, Ustaz. Fauzan tunggu aja dulu. Tunggu aja. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada diskusi silakan. Kalau tidak ada diskusi saya mau nambah. Silakan ada ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya melihat dakwah salaf ini kata kuncinya adalah mengambil ilmu terus dari ulama salaf. Apa salaf? Pendahulu kita. Jadi salaf itu nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Ada salaf generasi terdahulu, ada salaf kita, salifnya kita. Pendahulu kita siapa? Jadi ulama sebelum kita itu siapa? Ucapan itu kita ucapkan dari mana? Itu dia. Dan ulama yang kita ambil ilmunya itu mengambil ilmu dari mana pula? Nah, itulah kata kuncinya. Sehingga kita tidak berbicara, tidak berbuat, tidak berkeyakinan kecuali ada sumber ilmu dari guru yang punya salaf. Ada pendahulunya dalam hal itu. Sampai bersambunglah ucapan dan keyakinan itu kepada generasi terbaik umat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ulama kita masih hidup ya ikhwan. Ulama-ulama besar walaupun sekelas Bin Baz, Al-Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sudah wafat, tapi masih ada para ulama kita yang masih hidup. Hari ini alhamdulillah ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Di Yaman juga ada para ulama, di Yordan juga ada para ulama, ada Syekhuna Masyhur Hasan Salman, Syekh Basim Al-Jawabirah hafizahullah, Syekh Auda Al-Awaisyah, bahkan Syekh Qarm Ziyadah tinggal di Indonesia hari ini. Mereka orang yang kutu kitab, kutu buku di perpustakaan hidupnya istiqamah di atas sunnah. Bahkan Syekh Basim Al-Jawabirah tersebut ikhwan pernah berguru kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Jibrin, bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, bukan dalam kurun yang dalam waktu yang sebentar beliau bersama Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan itulah kami para dai yang muda-muda ini dididik oleh para ulama, ya. Dididik. Sehingga alhamdulillah ya ikhwan, saya pribadi alhamdulillah dekat dengan para masyayikh kita ini. Dan Syekh Basim Al-Jawabirah, ya Masya Allah, beliau punya kitab tentang takfir, tentang khawarij, dan penyimpangan orang-orang harokah di dalam masalah khawarij ini, mengkafirkan penguasa, menjelekkan penguasa dan yang lain-lainnya. Ini bisa kita rujuk ke kitab-kitab ini dan kita bisa bertanya kepada mereka. Maknanya kita ada yang membimbing. Dan itulah yang saya harapkan kepada kawan-kawan, jangan hanya sekedar belajar di YouTube, tidak cukup. Belajar di TV tidak cukup, tapi berguru
dan bersahabat. Berguru yakni kita bisa bertanya, bisa kita serius ya, dan bersahabat, bergaul dengan kawan-kawan. Nah, sehingga ini yang menjadikan kita istiqomah. Kalau tidak, berat. Karena yang diinginkan di dalam bermanhaj salaf bukan sekadar ma'lumat, tapi adalah as-suluk was-sabat. Menempuh jalan itu dengan amal dan istiqamah di atas jalan itu. Jika ada kerancuan rasanya dalam pemikiran, diskusi dengan baik. Dan Ahlus Sunnah terbuka. Karena Ahlus Sunnah tidaklah beramal dulu kemudian baru mencari-cari dalil, tidak. Memilih-milih dalil, tidak. Ahlus Sunnah mencari dalil dulu baru beramal. Itulah bedanya Ahlus Sunnah. Makanya saya pribadi ketika jumpa dengan seseorang, atau saya pribadi, kalau ada pemahaman yang lama dari diri saya, cara yang kita tempuh sebaiknya kita curigai dulu pemahaman yang lama itu sampai dapat pemahaman yang sahih lagi. Nah, kita tidak tahu apakah memang pemahaman yang lama itu betul atau tidak. Ketika kita sudah mendapatkan penjelasan daripada duat yang berada di atas dakwah Ahlus Sunnah, dakwah as-salafiyah, itu sahih, sahih lah. Tapi kalau itu tidak sahih, buang dulu, tuduh. Kita tidak paham. Karena ilmu. Nah, ini dia. Dan demikian juga dengan yang lain, segala pemahaman, segala bahkan tulisan-tulisan, mungkin foto dan yang lain-lainnya, tanya dulu, ini ustaz siapa? Adakah inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu ini bagian dari agama. Dari siapa kami mengambilnya? Dan sekali lagi kita menjadi seorang salafi bukan mau cantik-cantian, bukan mau bangga-banggaan, tapi karena memang ini jalan yang disuruh Nabi kita untuk ikuti. Ini jalan yang disuruh Nabi untuk kita ikuti. Dengan dalil-dalil yang sudah panjang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, diskusi, silakan. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ada yang perlu didiskusikan? Tafadhal. Saya sebenarnya nunggu diskusi. Kalau perlu nunggu debat. Karena yang saya inginkan tidak hanya menyampaikan, tapi diskusi. Nah, dan itu biasa. Orang Indonesia itu dari dulu orang suka diskusi. Nah, tapi mereka tidak masuk hati. Itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama di Indonesia ini. Barakallahu fikum, silakan. Iya, baik. Barakallahu fikum. Tadi saya menyebutkan debat. Debat itu hanya ketika dibutuhkan. Ahlus Sunnah itu tidak suka debat. Sehingga Al-Imam Ahmad mencantumkan dalam Usulus Sunnah meninggalkan perdebatan. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan kita, makanya para ulama juga mensyarah ada debat yang dianjurkan. Apa itu? Wajadilhum billatihi ahsan. Ketika dibutuhkan, maka debat dengan cara yang baik. Tapi asalnya jangan banyak berdebat-debat. Baik. Kemudian pertanyaan beliau ini, apakah menjadi ciri khas seorang salafi apabila kita ada akun medsos dan yang lainnya menampilkan tentang foto begitu ya. Di sini berat. Kita tidak bisa menghukumi ini tidak salafi ketika dia mencantumkan foto, itu berat sekali. Karena tentang hukum foto ini itu terjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Saya sendiri melihat ada ulama kita yang memang sangat-sangat menghindari, tapi ada ulama salafiyun juga yang memajang foto mereka di akun medsos mereka. Dan
Masya Allah itu. Makanya kalau di dalam perkara ini menurut saya rahabatus sadr, berlapang dada dan berhati-hati. Mungkin apabila ada maslahatnya sila. Namun kalau tidak ada maslahatnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Sebaik Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat diri. Untuk dirinya dan keluarganya tinggalkan saja. Tapi kalau ada maslahatnya, itu lain ceritanya. Makanya tidak bisa menghaki. Oh ini tidak jelas manfaatnya ini. Tidak di situ dia. Sebab di sini juga nanti kita ini perkara usul kah atau tidak? Perkara prinsip dasar kah perkara cabang? Ini juga membutuhkan ilmu. Makanya ketika ditanyakan tentang perkara ini, wallahu taala alam, ini nampaknya tidak perkara usul. Tapi bermudah-mudahan nanti foto dengan ahlul bid'ah ini beda lagi. Atau foto yang mungkin tidak ada manfaatnya, atau mungkin yang mendatangkan fitnah, foto dia dengan istrinya, mungkin dengan anak gadisnya dan yang lainnya. Ini beda cerita. Ini beda cerita. Karena seseorang itu, ingat ya, seseorang itu baru keluar dari Ahlus Sunnah apabila satu, dia menyelisih prinsip dasar usul aqidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Kedua, dia memang banyak mengamalkan bid'ah. Kemudian memang tidak banyak diamalkan sunnah itu. Kemudian terjatuh dalam kefasikan yang parah, itu hati-hati. Tapi kalau dosa-dosa kecil dan yang biasa itu lain lagi. Makanya satu sisi kita kemukakan husnuzon, tapi di sisi lain kita sendiri berhati-hati dalam perkara ini. Karena di mana salaf kita? Ada enggak ulama kita yang kayak gitu begitu? Ada enggak ulama kita yang kayak gitu? Jadi kita perlu mencontoh para ulama. Atau siapa yang kita contoh selain daripada para ulama? Jadi para ulama mungkin seperti para masyayikh kita, hatta Syekhuna Basim Al-Jawabi Rafidhullah Ta'ala, beliau saya lihat ya juga membolehkan dalam perkara ini, mungkin nampilkan foto di profilnya, tetapi beliau juga tidak menampilkan foto keluarganya, tidak menampilkan, walaupun itu pakai cadar, karena syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati lemah. Jadi ada poin-poinnya dalam perkara ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Tafadhal. Baik. Belum paham saya. Ini terlalu. Apakah hadir kita wajib mengundangi walimah, mendatangi walimah, dan terus nanti walimah itu acaranya adalah zikir bersama-sama dan berdoa bersama. Baik. Saya paham sekarang. Hakul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain 6 perkara. Di antaranya adalah idza da'akum fa'ajibhu. Apabila dia mengundang, dan da'a di sini adalah undangan walimatul urs. yakni walimah barale nikah kawin. Itu. Resepsi pernikahan. Praktek walimah di tempat kita beda dengan walimah di kota. Kalau di kota undangannya undangan nasional saja. Paling yang kita dapati adalah musiknya. Apakah wajib kita datangi
walimahnya didatangi, musiknya jangan didengar. Ini jawaban pertama saya. Walimahnya didatangi, musiknya jangan didengar. Hindari. Kenapa tidak didengar? Karena jelas hadisnya. Di dalam secara muallaq, Imam Al-Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di kalangan umatku ini nanti satu kaum mayastahilluna al-hira wal harira mayastahillul harira wal khamra wal ma'azif. Orang-orang yang menghalalkan zina, sutra dan alat musik. Nah, itu menunjukkan bahwa itu tidak halal, tapi ada orang-orang yang menghalalkannya. Baik. Dan sederetan para ulama yang menjelaskan tentang alat musik dan hukum musik, termasuk di dalam mazhab Syafi'i, di antara jual beli yang haram adalah menjual beli alat musik. Baik. Maka musiknya jangan dihadiri. Bagaimana cara dan teknisnya? Kitalah yang pandai-pandai. Maka hidup di zaman ini tidak cukup hanya pandai, tapi dituntut pandai-pandai. Mungkin datang pada waktu yang tidak musiknya, sehingga walimahnya terpenuhi, undangannya terpenuhi, musiknya tidak kita dengarkan. Baik, ini kondisi yang pertama. Tapi beda cerita dengan di kampung kita. Dia tidak tidak musik, tapi ada acara. Sebentar, begini. Saya melihat yang walimah resminya yang mana. Kadang di kampung itu ada walimah yang sebelumnya. Ya, ini belum nikah lagi, tapi diundang. Diundang dulu, bahkan malam tuh mungkin nikah makan dulu. Bukan itu yang walimah. Yang setelahnya itu. Yang setelahnya itu. Setelah akad nikah, kemudian nanti dianjurkan walimah. Sampai ada para ulama menyebutkan, seingat saya sampai sebulan ya. Kemudian itu yang walimah. Namun kalau diundang juga pada acara itu, ya silakan datang dengan ketentuan tidak melanggar syariat-syariat yang lain. Kalau rumahnya dekat masjid, kemudian nanti dikumandangkan azan, Nabi menyebutkan idza uqimatis shalah la salata idza uqimatis shalah. Tidak ada salat sunnah lagi apabila telah dikumandangkan iqamah. Jadi tidak ada kegiatan lain lagi apabila dikumandangkan iqamah. Apabila dekat dengan masjid, minta izin saja salat ke masjid. Tak ada masalah. Nanti kalau ada yang marah, ya disitulah kita diuji. Itulah kita diuji. Yang berikutnya, itu maksud saya apabila ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, silakan. Berikutnya, tidak ada urusan sholat dan tidak ada urusan yang lain. Apa kita juga hadir di sana, ada cara-cara yang mungkin kalau acaranya adalah bid'ah, jangan ikuti bid'ahnya. Bagaimanapun teknisnya itu. Jadi walimahnya hadiri dan kebid'ahannya tidak bisa diikuti. Bagaimana teknisnya? Apakah kita tetap duduk di sana? Kalau mungkin nanti makannya setelah itu. Namun biasanya di tempat kita, kalau memang ada acara yang panjang ritualnya seperti selawatan dan berzikir, padahal sebenarnya berzikir. Cuman syukurlah namanya tidak berzikir namun berzikir. Karena memang tidak tepat namanya zikir. Jadi biasanya itu setelah makan. Setelah makan minta izin lagi. Jadi ketika itu kemungkinan terjadi, maka jawabannya fattakullah mastata'atum. Ketika Syekhuna Abdul Razak ditanya perkara-perkara rumit seperti ini, maka beliau membawakan ayat ini, bertakwalah kepada Allah kalian sekuat kemampuan kalian. Jadi mungkin disiasati sebelumnya,
Jangan kok malam apa ndak dalam ang ndak tolong anda. Oh dia buat ini susah ndak tanah sokok ha. Ini enggak apa-apa. Sebenarnya dua saja yang ditanya. Satu mental, dua cara menyampaikan. Kalau mental kita mampu, cara menyampaikannya bagus, no problem. Contoh, mental kita mampu dan kita menyampaikan, izin lu ya, no kotinya maklum lah, selesai. Jadi dibawa gua-gua. Itu ndak apa doang ada. Kalau lah condo itu nggak bisa orang kita berkutik. Nah, jadi cara dua itu, satu mental, dua cara menyampaikan. Tapi cik menyelonongnya itu yang buat penyakit. Itu yang buat penyakit. Jadi memang dituntut. Makanya jadi salafi itu yang dituntut mental. Memang mental yang dituntut itu. Nggak ada yang lain. Iya, acara bid'ahnya ndak kita buat. Saya kadang dijebak juga dengan hal seperti itu. Sampai satu waktu di rumah keluarga kita, nenek kita, baiklah kata ongku malin tako, sekarang ada ustadz kita datang, insyaallah mari kita minta beliau untuk membacakan doa. Kurang aja. Artinya kan memang dia dah tahu kita itu, tapi dipermalukannya, ndak saya baca titik, biar aja. Jadi ya sudah. Kalau kita keluar, nanti nampak keluar dari barisan juga. Jadi nampaknya masalahnya lebih besar. Duduk. Jadi kalau duduk, orang kan ada ini, orang tuh paham kita nggak kayak ikutnya. Ya sudah, duduk aja. Nanti dia bilang etika. Udah duduk aja. Duduk aja. Ndak apa-apa. Duduk aja, tidak ada masalah. Jadi kita tidak keluar itu bukan tidak menyelisih, tidak, kita buktinya kita tidak angkat tangan seperti mereka, tidak ikut seperti mereka. Kalau mereka asing kepada kita, ya kan salah situ. Jadi apa namanya ya? Kan begini. Kadang ada ustadz yang lain yang berprinsip begini. Kita sabar-sabar dulu, kita ya ikuti dulu, pelan-pelan kita rubah. Belum nampak saya yang memang mengikutinya itu yang bisa dia merubahnya di kemudian hari. Belum tahu saya orangnya. Belum pernah saya jumpai seorang dai yang mengikuti ritual bid'ah itu yang mengatakan di kemudian hari perlahan-lahan kita rubah. Belum pernah saya tengok satu orang pun yang bisa merubahnya kecuali dia berubah. Makanya ya jangan ikuti saja. Ya sudah, diam aja situ dan mereka paham. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Insyaallah. Dia begini. Di antara kaidah di dalam dakwah itu meninggalkan perkara yang utama untuk menjaga maslahat yang besar. Jadi kita kan tidak perkara utama itu, tapi untuk membuat maslahat yang besar. Ya sudah, diam saja, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Cukup sekian ya. Barakallahu fikum. Ada lagi Pak? Cukup ya. Nanti pembahasan tentang manhaj ini mungkin di pertemuan-pertemuan belasatnya, ini baru ke-9, 15 ke sana, itu bahkan banyak diskusi saya kira. Karena mau tidak mau saya akan menyebut ini golongan ini kekeliruannya ini. Ini golongan ini kekeliruannya ini. Ini kekeliruannya ini. Tapi perlahan-lahan. Kalau tiba-tiba dengar itu ampun lah.
Nah, tapi kalau tidak saya sampaikan, saya sama saja tidak menyampaikan kajian manhaj. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.